Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan taufiknya pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama dalam Majlis Tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat, walafiat, dan taufik untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Salam dan salam kita doakan, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, keturunannya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, insyaallah pagi ini kembali kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, membahas tadabbur surah Ar-Ra'du, surah Ar-Ra'd ayat 6 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat satu atau dua ayat sebelumnya yang telah kita tadabburi di halaman sebelumnya, di ayat 5 ya. Di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelumnya, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Seperti yang telah kita tadabburi di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 4, di mana di awal surah Ar-Ra'd ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Allah menjelaskan Allah yang telah mengangkatkan langit, ya. Kemudian Allah kembali bersemayam di atas arasy-Nya, Allah tundukkan matahari dan bulan. Kemudian juga Allah menjelaskan bahwasanya Allah mengatur segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Allah juga menjelaskan Allah telah membentangkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai. Kemudian juga Allah ciptakan di bumi itu berbagai macam jenis buah-buahan, ya, yang beragam macam warnanya, rasanya. Bahkan meskipun tumbuh di tanah yang sama, rasanya, warnanya, bentuknya bisa berbeda-beda. Dalam bentuk anggur, kebun-kebun, ya, kurma, ada yang kurma yang tumbuh bercabang-cabang dalam satu pokok asal yang sama, terdapat 3 batang, ada yang kurma yang satu batang saja tumbuh dari dasarnya. Maka semua itu Allah sebutkan seharusnya menjadi tanda-tanda bagi manusia, tanda-tanda khususnya bagi orang-orang kafir Quraisy di Makkah yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada tanda-tanda yang Allah berikan itu seharusnya menjadi ayat-ayat atau tanda-tanda bagi kaum yang mau menggunakan akalnya, berpikir, mengantarkan dia kepada kesimpulan bahwasanya semua yang terjadi dalam kehidupan di alam jagat raya ini menunjukkan akan adanya zat yang menciptakannya. Lalu di ayat yang kelima Allah mengatakan, wa in ta'jab. Kalau seandainya engkau merasa heran, wahai Muhammad, artinya sudah sedemikian rupa Allah berikan tanda-tanda alam, tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda bahkan yang ada dalam tubuh mereka sendiri. Bahkan juga Allah sertakan kembali dengan diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang sangat bersemangat mendakwahi mereka, yang sangat perhatian kepada mereka dengan wahyu-wahyu yang sangat benar dari langit, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya engkau merasa heran kenapa semua itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah, maka fa'ajabun qauluhum, maka ada lagi yang lebih mengherankan, ya, yaitu perkataan mereka yang mengatakan aidza kunna turaban, apakah jika kami telah menjadi tanah, kami telah hancur lebur, ya, daging bahkan tulang belulang telah menjadi tanah, inna lafi khalqin jadid, apakah sesungguhnya kami akan bisa kembali menjadi makhluk yang baru? Mereka tidak mempercayai hal ini, ya, karena menurut logika mereka tidak mungkin tubuh yang hari ini sempurna kemudian masuk ke dalam tanah, sedikit demi sedikit terurai, hancur, membusuk menjadi tanah, maka tidak mungkin bisa diciptakan kembali menjadi tubuh yang baru. Padahal, ya, kalau mereka mau menggunakan logika mereka dengan benar, maka tentu mereka akan berpikir jangankan menciptakan sesuatu yang pernah ada,
menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada sama sekali, yaitu diri mereka. Sebelum mereka lahir tidak pernah ada seseorang bernama Ibrahim, seseorang bernama Yunus, seseorang bernama Ahmad, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada sama sekali. Lalu kemudian dengan izinnya Allah adakan mereka. Allah jadikan mereka terlahir ke dunia, ya, dan terus berkembang menjadi manusia. Lalu ketika mereka mati, apa susahnya bagi Allah untuk menghidupkan mereka kembali, untuk mengadakan mereka kembali, toh sebelumnya mereka telah pernah ada di dunia. Maka tentu hanya dengan mengucapkan kun fayakun, mereka pun kembali terlahir ke dunia atau menjadi manusia hidup kembali. Maka ini sesuatu yang sangat mengherankan, kata Allah kepada nabinya ketika orang kafir itu mengatakan, apakah kalau kami telah meninggal dunia menjadi tanah, ya, hancur lebur, kemudian kami bisa menjadi makhluk yang baru kembali? Maka kemudian Allah mengatakan, sudahlah, ya, artinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sudahlah, engkau tidak perlu merasa miris, tidak perlu merasa heran, tidak perlu merasa menyayangkan apa yang terjadi pada mereka. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah kafir dengan Tuhan mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan diletakkan belenggu-belenggu di leher-leher mereka, ya, di neraka jahanam. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka jahanam nanti di akhirat, hum fiha khalidun, dan mereka itu nanti akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Wal'iyazubillah. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang pagi ini kita tadabburi Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah kemudian mengatakan masih berhubungan dengan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut di dalam menyikapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah, dan mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka meminta segerakan kepadamu. Wa yasta'jilunak, mereka meminta padamu agar disegerakan bis sayyi'ah, dengan keburukan. Mereka meminta supaya segera diturunkan kepada mereka keburukan, ya, diturunkan kepada mereka azab, diberikan kepada mereka bencana, musibah seperti yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 32. Allah mengatakan perkataan orang-orang musyrikin, Allahumma in kana hadha huwal haqqu in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka berkata dalam surah Al-Anfal, ya, ya Tuhan kami, sesungguhnya ini merupakan kebenaran. Kalau seandainya benar yang dikatakan oleh orang yang ada di hadapan kami ini, si Muhammad ini, seandainya ini benar berasal dari engkau, ya, maka apa permintaan mereka? Sekarang juga turunkan hujan batu dari langit untuk kami, atau kalau tidak, berikan kepada kami sebuah azab yang sangat pedih. Begitu kesombongan, ketakaburan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah. Mereka meminta segerakan kepada engkau wahai Muhammad untuk diturunkan kepada mereka keburukan qablal hasanah, sebelum kebaikan. Orang yang waras, orang yang berakal sehat, ya, seharusnya mereka meminta kebaikan dulu. Ya, meskipun katakanlah tidak percaya sama sekali, tapi tetap minta kebaikan, ya. Ini enggak, langsung minta keburukan. Ini menandakan kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan mereka menantang Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka memintakan segera kepada engkau wahai Muhammad agar diturunkan keburukan kepada mereka sebelum kebaikan. Ya, harusnya kan kebaikan dulu lah gitu, ya. Kalau nggak nampak kebaikan, berarti nggak benar. Ya sudah, selanjutnya datangkan keburukan. Ini enggak, langsung minta keburukan sebelum kebaikan. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Padahal, ya, telah berlalu sebelum mereka itu al-mathulat. Al-mathulat di sini diartikan dengan al-uqubat, ya, al-munkilat, yaitu ujian-ujian, musibah-musibah, bencana-bencana atau azab yang membinasakan. Al-mathulat. Padahal telah berlalu sebelum mereka. Mereka tahu telah berlalu sebelum mereka, umat-umat sebelumnya, ada tanda-tanda mereka lihat. Bahkan kalau mereka orang-orang Mekah itu yang senantiasa melakukan perjalanan ke Syam, ke Syria atau ke Suriah, mereka akan melalui Jabal Al-Ula, tempat di mana di situ mereka akan melihat peninggalan-peninggalan nabi-nabi, Nabi Saleh, ya, dengan kaum Ad, yang di situ mereka melihat peninggalan-peninggalan mereka, meskipun dengan
bangunan-bangunan yang super tinggi, super besar dan kokoh sekali. Namun hari ini mereka telah tiada semuanya, telah diazab dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini tentu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperdengarkan kepada orang-orang musyrikin tersebut agar mereka tidak terus dalam kesombongan dan ketakaburannya. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas. Meskipun demikian ya, meskipun Allah mengatakan menyampaikan di sini tentang keangkuhan, ketakaburan, kesombongan orang-orang musyrikin ini, namun kalau seandainya mereka mau bertaubat, mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengatakan wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki ampunan bagi semua manusia. Ya, tidak saja bagi orang-orang musyrikin di Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy itu, tapi bagi semua manusia yang mau insaf ya, yang mau bertaubat, menyadari kesalahannya, menerima kebenaran, maka sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang memiliki ampunan bagi semua manusia, yang mana ampunan itu sangat luas, tiada bertepi. Ala zulmihim, memiliki ampunan kepada manusia atas kezaliman yang mereka lakukan. Zulm, kezaliman dalam konteks ini adalah kesyirikan ya. Sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Maka di sini Allah jelaskan, kalau seandainya mereka mau bertaubat, menerima kebenaran, beriman kepada engkau, wahai Muhammad, ya, meskipun dosa-dosa yang telah mereka lakukan begitu banyak, membunuh anak-anak, ya, berzina, minum khamar, apalagi berbuat riba, memakan harta manusia dengan yang batil dan zalim, apalagi melakukan syirik, ya, menyembah berhala, Latta, Manata, dan Uzza. Tapi kalau mereka mau minta ampun kepada Allah, maka semua dimaafkan oleh Allah atas semua kezaliman mereka tersebut, ya. Namun sebaliknya, kalau tidak mau bertaubat, terus dengan keangkuhan, ketakaburan dan kekufurannya serta kesyirikannya, maka Allah mengatakan wa inna rabbaka la syadidul iqab. Kalau tidak mau bertaubat, ya monggo, silahkan. Sesungguhnya Tuhanmu la syadidul iqab, sungguh sangat keras dan sangat kasar dan sangat keras siksaannya. Ya, jadi Allah berimbang ya. Allah berikan kabar baik, Allah berikan kabar gembira, Allah ajak, Allah seru ya. Dan Allah sampaikan apa namanya janji bahwasanya Allah Maha mengampuni semua dosa yang dilakukan. Tapi kalau tidak, ya Allah juga mengatakan sesungguhnya Allah itu sangat keras, sangat dahsyat dan sangat pedih iqab yang akan diberikannya kepada orang-orang yang ingkar dan kufur tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, masih Allah jelaskan kembali bagaimana sikap, perbuatan dan perkataan orang-orang kafir ini, terutama kafir Quraisy di sini konteksnya ya. Wa yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang yang telah kafir, yaitu orang-orang kafir Quraisy ini, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mengapa tidak ada diturunkan kepadanya, yaitu kepada si Muhammad itu, sebuah tanda dari Tuhannya. Mereka menginginkan kalau benar Muhammad ini seorang nabi, ya turunkanlah sebuah mukjizat. Sebagaimana dulu mungkin mereka juga mengetahui dari cerita-cerita nenek moyang mereka tentang nabi-nabi yang sebelumnya, ada yang punya mukjizat seperti Nabi Sulaiman, ya, bisa mengendarai angin, bisa bercakap-cakap dengan burung, mengerti bahasa hewan dan seterusnya, atau mukjizatnya Nabi Musa yang bisa tongkatnya berubah menjadi ular dan membelah laut merah begitu. Maka mereka mengatakan, laula unzila alaihi ayatum min rabbih. Kenapa orang ini mengaku nabi, mengaku rasul, tapi tidak membawa satu pun mukjizat, satu pun tanda kenabian dari Tuhannya, ya. Padahal sesungguhnya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad inilah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar dari semua mukjizat nabi dan rasul yang pernah ada. Maka Allah mengatakan, innama anta munzir. Nggak usah hiraukan mereka, wahai Muhammad. Tidak usah pedulikan dengan segala celoteh,
dengan segala ejekan, dengan segala ucapan perkataan mereka yang sesungguhnya tujuannya hanya untuk menyindir, mengolok-olok, ya. Maka kata Allah, innama anta munzirun. Sesungguhnya engkau ini hanyalah seorang pemberi peringatan. Ada mukjizat, nggak ada mukjizat, nggak ada masalah. Yang jelas tugasmu, wahai Muhammad, adalah pemberi peringatan. Ya, walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada orang yang memberi petunjuk. Nah, di sini perlu kita jelaskan maksud daripada ujung ayat ini. Allah mengatakan innama anta munzir. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah seorang pemberi peringatan. Walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada seorang memberi petunjuk. Ya, di sini bisa kita memahami, ya, ada beberapa cara atau jalan Bapak dan Ibu. Walikulli qaumin had artinya setiap kaum itu Allah utus seseorang yang memberi petunjuk. Artinya tidak mungkin Allah biarkan suatu kaum tersesat begitu saja, tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, kecuali pasti Allah utus kepada kaum tersebut seseorang yang datang membawa petunjuk, seseorang yang datang membawa petunjuk atau hidayah. Meskipun hidayah di sini ada dua Bapak dan Ibu, ya. Ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Ya, ada hidayah yang sifatnya hanya menunjukkan jalan, tapi belum atau tidak menjamin akan membukakan hatinya, menjadikan dia mendapatkan petunjuk atau hidayah tersebut. Dan itulah fungsi kita sebagai manusia, yaitu pemberi hidayah dalam artian hidayatul irsyad. Hanya bisa menunjukkan jalan, menuntun, menunjukkan jalan, tapi tidak bisa menjamin membukakan hati orang, betul-betul membuat dia taubat, insaf, beriman. Enggak, itu adalah semata-mata hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua hidayah, hidayatul irsyad. Inilah ranah kita sebagai manusia, menjadi petunjuk, memberikan petunjuk bagi orang lain. Akan tetapi yang kedua namanya hidayatul taufik. Hidayah yang betul-betul menyampaikan kepada uh, uh, kebenaran, kesadaran, perubahan, yang mengantarkan orang kafir menjadi muslim, orang kafir, orang bermaksiat menjadi taubat, maka itu semata-mata adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa diartikan walikulli qaumin had. Bagi setiap kaum itu ada satu orang pemberi petunjuk, yaitu hidayatul irsyad tadi, menunjukkan jalan saja. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau seorang memberi petunjuk. Karena dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika Nabi Muhammad terlihat begitu sedih, menangis terisak-isak, menyaksikan pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai meninggal dalam keadaan kafir, beliau menangis seakan-akan menyesalkan kepada Allah, kenapa paman kandungnya sendiri tidak bisa dia diberikan hidayah. Maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kita nggak bisa menjamin ibu kita, ayah kita, abang kita, adik kita bisa mendapatkan hidayah Islam. Ya, kalau dia seorang kafir, kita nggak bisa menjamin dia masuk Islam. Kalau dia pun seorang Muslim ahli maksiat, kita nggak bisa menjamin dia akan taubat. Ya, karena Allah mengatakan walakin Allah yahdi man yasha. Karena sesungguhnya Allah lah yang mampu menunjuki orang-orang yang dia kehendaki. Nah, ini yang berhubungan dengan hidayatul taufik tadi. Tapi kalau hidayatul irsyad, Allah juga mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul seorang nabi yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini kan kontradiktif, ya. Kalau tadi Allah katakan engkau nggak bisa memberi petunjuk, maka di sini Allah katakan engkau bisa memberi petunjuk, bahkan dikatakan betul-betul seorang pemberi petunjuk. Nah, inilah bedanya antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik tadi. Nabi Muhammad hanya memiliki kekuasaan, yaitu hidayatul irsyad, dan kita semua memiliki kekuasaan untuk itu, memberikan hidayah irsyad bagi orang lain. Tapi kalau hidayatul taufik, memastikan seseorang beriman, mendapat petunjuk, sadar, taubat, itu hanyalah semata-mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walikulli qaumin had. Maka juga bisa diartikan semua kaum itu adalah ada yang memberikan petunjuk, bisa manusia dalam bentuk hidayatul irsyad, bisa juga maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayatul taufik tadi. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, ya, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah lah, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disembah kepada orang-orang musyrikin tersebut.
Dijelaskan Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui. Nah, di sini bisa kita jelaskan Bapak dan Ibu agar nanti tidak terjadi apa namanya ya, kerancuan pemikiran atau ya pelencengan pemahaman ya. Eh, di sini maksudnya Allahu ya'lamu. Allah mengetahui, tapi bukan berarti hanya Allah saja yang mengetahui. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka selain Allah akan ada juga manusia yang mampu mengetahui ya. Tapi hanya dalam hal-hal yang terbatas ini. Ada hal-hal lain yang memang hanya absolut Allah saja yang mengetahuinya. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah mengetahui apa-apa yang dikandung oleh setiap perempuan, ya. Jadi di sini bukan berarti hanya Allah saja Bapak dan Ibu, karena zaman sekarang toh juga dokter dengan alat apa itu namanya yang digunakan untuk mencek kehamilan ibu-ibu itu, dokter bisa mengetahui ini benar ada anak yang dikandung atau tidak, benar sudah hamil atau belum ya. Nah, di sini Allah cuma mengatakan Allah mengetahui apa-apa yang dikandung oleh setiap perempuan, oleh setiap betina gitu. Baik itu manusia, begitu juga hewan. Wa ma taghidul arham, dan juga apa-apa yang kurang sempurna dari apa-apa yang dikandung oleh rahim-rahim wanita, ya. Allah mengetahui, tapi bukan Allah saja ya. Karena kalau Allah saja nanti diartikan, nanti kita akan mengatakan Al-Qur'an ini nggak benar. Karena toh akhirnya bukan hanya Allah saja yang mengetahui, manusia juga bisa tahu. Makanya Allah tidak pernah salah dalam membuat redaksi Al-Quran. Di sini Allah mengatakan bukan Allah saja kan. Allah cuma mengatakan Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam kandungan manusia, dalam kandungan wanita. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Dan apa-apa yang berkurang dari masa kandungan wanita-wanita yang hamil yang ada dalam rahimnya. Wa ma tazdad. Dan apa-apa yang bertambah. Allah tahu apakah seorang wanita yang hamil si A misalkan hamilnya kurang dari 9 bulan, mungkin dia melahirkan prematur di usia 8 bulan, di usia 7 bulan misalkan. Wama tasdad, dan apa-apa yang bertambah. Ada wanita yang hamil 9 bulan seminggu, ada yang bahkan sampai 10 bulan. Bahkan pada zaman dulu ada seorang salafus salih yang bernama Ad-Dhahak yang berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ya, itu pernah terjadi. Dan Allah yang mengetahuinya ya, kapan dia lahir. Ya, meskipun sekarang ya manusia juga bisa ikut campur. Yang belum mestinya lahir bisa saja dibuat lahir dengan teknologi bedah ya, sesar ya. Maka sekali lagi di sini kita harus memahami Al-Qur'an ini tidak pernah menyelisihi fakta dan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena di sini Allah juga mengatakan hanya Allah mengetahui, bukan hanya Allah ya. Allah tidak mengatakan hanya Allah, tidak, tapi Allah cuma mengatakan Allah mengetahui karena memang waktu itu ya belum sampai ke sana ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu ya difahami hanya Allah yang mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan juga Allah mengetahui kapan seseorang itu kurang masa kehamilannya dari 9 bulan, dan juga kalau seandainya lebih dari 9 bulan, wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya. Semua yang Allah ciptakan di atas dunia ini semua dengan takaran. Ya, berapa takarannya Allah yang menetapkan semua. Berapa kadar hujan yang harus diturunkan, berapa kadar angin, berapa kadar panas matahari, berapa masa kandungan, ya, dan seterusnya. Semua Allah telah tetapkan dalam sebuah aturan yang sangat-sangat teratur dan sangat-sangat detail. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah itu dia adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, dan begitu pula perkara-perkara yang tampak. Kalau kita yang tampak saja mungkin kita tidak mengetahui. Kita betul melihat ada sebuah batu di hadapan kita besar, tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam batu tersebut. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui semua yang tampak dan semua yang tersembunyi di dalam yang tampak tersebut, bahkan Allah yang mengetahui semua yang tidak tampak sama sekali. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib, ya.
Gaib di sini bisa berarti sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera kita, tidak terasa oleh panca indera kita, bisa jadi sesuatu yang terjadi belum terjadi. Ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau sesuatu yang tempatnya berada entah di mana, ya. Seperti arash, seperti surga, seperti neraka, ya. Seperti azab kubur yang kita tidak bisa mengetahuinya, seperti alam jin, alam syaitan dan lain sebagainya. Semua itulah perkara yang gaib. Maka hanya Allah yang mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nampak atau yang nyata. Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar, ya, dan maha tinggi Allah tersebut. Maha besar, ya, maha besar zatnya, dan juga maha tinggi zatnya tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menjelaskan sawa'um minkum, adalah sama saja di antara kalian di hadapan Allah, ya. Sawa'un minkum, adalah sama saja di antara kalian dalam kekuasaan Allah, dalam pandangan Allah, man asarral qawla wa man jahara bih. Adalah sama saja bagi Allah dalam pandangan Allah di antara kalian, yaitu siapa yang merahasiakan perkataannya, apakah dengan berbisik-bisik atau dengan bersembunyi di balik dinding, atau bersembunyi di tempat yang rahasia. Wa man jahara bihi, dan juga sama bagi Allah orang-orang yang berterus terang berkata-kata dengan perkataan yang keras, yang terang benderang, ya, bagi Allah sama saja. Mau kalian berbisik-bisik, mau kalian bersembunyi dalam bunker supaya tidak kedengaran oleh orang lain, apa yang kalian bicarakan, bagi Allah nggak ada bedanya. Atau mau teriak-teriak juga sama saja, Allah tahu semuanya. Nggak ada bedanya sedikit pun dalam ilmunya Allah terkait apa yang dilakukan oleh ibad atau oleh para hamba. Demikian juga waman huwa mustakhfim bil laili, dan demikian juga sama bagi Allah, ya, eh, bagi orang-orang yang bersembunyi di malam hari. Malam hari karena gelap, nggak bisa dilihat, udah gelap, ya, udah gelap gulita dalam tanah lagi. Ya, sudahlah malam, gelap gulita, bersembunyi dalam tanah, mungkin ada terowongan, nggak ada lampu, ya dia bersembunyi karena ingin supaya tidak ada yang melihat. Bahkan mereka pun mengira Tuhan pencipta alam pun nggak akan tahu, begitu ya. Maka itu sama saja bagi Allah, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan malam tersebut, atau wasaribum bin nahar, atau orang yang tampak, ya, yang berjalan dengan terang benderang di siang hari. Jadi nggak ada bedanya bagi Allah. Allah Maha tahu semuanya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Bahkan Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam lubuk hati kita, yang belum kita lakukan, belum kita lafalkan, bahkan belum kita pikirkan. Allah Maha mengetahui semua tersebut. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, ya, ini ayat-ayat yang menyatakan Bapak dan Ibu kekuasaan Allah, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya memperkuat akidah kita yang telah beriman kepada Allah, dan membuat orang-orang yang belum percaya kepada Allah memahami, mengerti tentang bagaimana hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata Allah, lahu muaqibatun min baini yadayhi. Baginya, nah, ini siapa, kembali kepada siapa Bapak dan Ibu? Lahu muaqibatun min baini yadayhi. Nya ini kembali kepada manusia, ya. Lahu, kepada manusia yang tadi bersembunyi atau yang berjalan terang-terangan atau yang menyembunyikan perkataannya atau yang menjelaskan perkataannya, yaitu manusia secara umum. Maka manusia itu lahu, baginya Allah memberikan baginya muaqibatun min baini yadayhi. Muaqibat. Bagi manusia itu Allah berikan muaqibat. Apa artinya muaqibat? Muaqibat artinya adalah, secara bahasa adalah orang-orang yang datang silih berganti. Ya, ada namanya apa? Jadwal kerjanya. Ada shiftnya, ya, orang-orang yang datang shift-shiftan begitu. Lahu muaqibat, yaitu malaikat-malaikat yang datang bergiliran menjaga manusia. Menjaga maksudnya membersamai atau menyertai manusia, setiap manusia. Tidak ada manusia yang hidup di atas dunia ini kecuali diberikan oleh Allah malaikat-malaikat yang mengawal mereka, menjaga mereka, mengitari atau membersamai mereka, mencatat amal mereka, baik amal baik maupun amal buruk. Dan mereka memiliki shift,
Waktu mereka berjumpa adalah pada waktu subuh dan pada waktu asar, ya. Eh, Malaikat yang shift pagi nanti berjumpa dengan malaikat yang shift malam di waktu asar. Dan sebaliknya, malaikat yang telah bekerja di shift malam akan menyerahkan kembali pekerjaannya kepada malaikat shift siang pada waktu subuh. Jadi itu dua waktu di mana para malaikat-malaikat tersebut berganti tugas, ya, saling menyerahkan laporan tugas mereka masing-masing. Maka kita manusia Allah berikan muakibat, ya. Ada mengatakan dua malaikat yaitu Rakib dan Atid, yang satu di kanan mencatat amal baik, yang satu di kiri mencatat amal buruk. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, sebagaimana dalam riwayat Nabi dikatakan bahwasanya manusia itu tidak kurang diberikan 20 malaikat yang membersamai dirinya setiap hari. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri, ya. Ada malaikat yang Allah tempatkan di mulut, ya, di mulut manusia, menjaga mulutnya dari sesuatu yang haram misalkan. Ada yang diletakkan di ubun-ubun, menjaga manusia, ya. Ada malaikat yang bertugas di depan, ada yang di belakang, dan seterusnya. Maka ada jumlah malaikat itu dalam sebuah riwayat dikatakan tidak kurang dari 20 malaikat yang membersamai manusia setiap harinya. Wallahu alam, ya. Ini dari riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis riwayat As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Darul Manthur, dan juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Tapi beliau jelaskan hadis ini hadis dhaif, hadis gharib, hadis yang sangat aneh, hadis yang tergolong hadis dhaif, ya. Ya, intinya Bapak dan Ibu, kita beriman bahwasanya Allah memberikan kepada kita muakibat, yaitu malaikat-malaikat yang datang silih berganti di hadapan kita, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, yang silih berganti datang di dua waktu tersebut, ya, di subuh dan di waktu asar. Min baini yadayhi, yang berada di hadapan mereka, wa min khalfihi, dan juga berada di belakang mereka, ya. Yahfazunahu min amrillah. Yang mereka lakukan itu apa? Menjaga manusia-manusia yang sedang mereka kawal tersebut min amrillah, dari perintah Allah. Nah, di sini agak agak banyak pemahamannya di sini Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan yahfazunahu min amrillah artinya menjaga manusia itu dari merupakan perintah Allah. Jadi mereka menjaga manusia itu merupakan perintah Allah kepada mereka. Ada juga yang mengatakan yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga mereka dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang sebetulnya semua itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali adalah urusan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kirim mereka untuk menjaga mereka tidak mengalami sesuatu yang buruk, tidak mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan skenario. Karena Allah menjaga mereka dengan para malaikat yang Allah utus kepada mereka tersebut tidak akan mengalami sesuatu yang kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mereka. Jadi begitu maksudnya. Kita dijaga oleh Allah. Misal dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu jatuh begitu, ya, jatuh dari atas, mungkin kayu atau besi, jatuhnya malah di samping gitu, ya. Yang seharusnya mungkin secara ukuran-ukuran matematisnya jatuh tepat di kepala kita dan membuat kita mati. Tapi entah kenapa tiba-tiba jatuhnya di samping atau hanya menyentuh badan kita sedikit saja, atau mungkin dalam sebuah kejadian kecelakaan yang lain semuanya meninggal, kita malah selamat. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah menjaga kita dari sesuatu yang semestinya belum terjadi, ya. Jadi Allah menjaga kita dengan malaikat-malaikat tersebut menjaga kita dari sesuatu yang belum semestinya terjadi. Yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini ayat yang sering kita dengar, namun banyak yang salah mengartikannya. Ya, banyak yang salah mengartikannya dan memaknainya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering kita dengar disampaikan oleh para dai, para penceramah. Mereka menggunakan ayat ini dengan mengatakan Allah tidak akan pernah, ya, kita terjemahkan dulu Bapak dan Ibu, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah apa-apa yang ada pada suatu kaum sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang merubah dengan diri mereka sendiri. Nah, selama ini sering ayat ini diartikan
kita kalau nggak berusaha, kita nggak akan berubah nasib kita. Kalau kita tidak mencegah sesuatu terjadi, maka sesuatu itu akan terjadi. Nah, itu memahami selama ini. Ya, artinya kita harus wajib berusaha, ya, tidak boleh berpangku tangan, karena Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Jadi dikatakan kepada orang yang malas ayat ini biasanya, kalau kita nggak berusaha untuk menjadi orang kaya, kita nggak akan pernah jadi orang kaya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan diri mereka sendiri. Ini pemahaman sementara ini selama ini yang sering kita dengar. Tapi kalau kita lihat dalam pemahaman tafsir salafus salih seperti dalam tafsirnya At-Tabari misalkan, belum mengatakan maksud daripada ayat ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah apa-apa. Nah, apa-apa di sini maksudnya adalah nikmat, kebaikan, ya, kesenangan yang pernah Allah berikan kepada suatu kaum. Yang kaum yang tadinya telah diberikan oleh Allah nikmat, harta, benda, kekayaan, keturunan, apalagi kesejahteraan, Allah nggak akan pernah merubah itu semua hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan diri mereka. Sampai mereka sendiri yang mensia-siakannya, mereka tidak bersyukur kepada Allah, ya, atau mereka melakukan kemubaziran, mereka boros dan lain sebagainya. Maka kebalikannya, ya, kebalikan dari yang kita pahami selama ini. Allah nggak mungkin mengazab suatu kaum. Allah nggak mungkin menghancurkan suatu kaum yang tadinya telah Allah berikan kenikmatan sampai mereka sendiri yang merubah hal itu dengan diri mereka sendiri. Akibat maksiat yang mereka lakukan, akibat perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan, di situ Allah menurunkan azab untuk mereka. Jadi pada dasarnya Allah tuh nggak mau katakanlah menzalimi manusia atau nggak mau menghukum manusia, menyiksa manusia. Allah pada dasarnya ingin manusia itu menikmati kehidupan di dunia ini, menikmati alam, menikmati tumbuhan, makanan, buah-buahan, binatang ternak dan lain sebagainya. Tapi sayang manusia itulah yang karena kekufurannya akhirnya mereka berbuat maksiat, berzina, mabuk, berjudi, berbuat riba, saling membunuh. Lalu atas itulah akhirnya Allah turunkan berbagai macam bentuk siksaan dan azab seperti yang telah Allah turunkan di cerita nabi-nabi sebelumnya. Makanya di sini Allah mengatakan wa idza aradallahu biqaumin su'an, maka jika Allah menghendaki kepada suatu kaum sebuah keburukan yaitu azab atau siksaan, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Fala maradda lahu. Tidak ada yang bisa menolaknya, ya. Makanya saya membenarkan takwil atau tafsir daripada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu adalah bahwasanya Allah tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum yang tadinya dalam ketenangan, kesenangan, kenikmatan, ya, karunia dan rezeki sampai mereka sendiri yang membuat atau azab turun kepada mereka sehingga nikmat itu dicabut oleh Allah, nikmat itu kemudian dihilangkan oleh Allah, ya. Nah, itu maksudnya, bukan yang selama ini dipahami kita nggak akan berubah nasib kita kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak bekerja. Itu betul di satu sisi, ya, tapi jangan sampai diartikan rezeki itu karena usaha. Ya nggak mesti juga, ya. Memang rezeki itu harus dicari dengan usaha, tapi usaha bukanlah hal yang menentukan rezeki kita, karena semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada, ya, bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir tersebut, min dunihi, selain daripadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, min wal. Min wal dari seorang pelindung atau seorang pemberi pertolongan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menghancurkan suatu kaum, menyiksa, mengazab suatu kaum, maka tidak ada yang bisa ditemukan oleh manusia siapapun selain daripada Allah tersebut berupa seseorang yang memberikan perlindungan atau yang memberikan pertolongan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah kemudian menambahkan dengan mengatakan, ya, Allah di sini memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, ya, menjelaskan profilnya seperti apa, ya. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah juga Allah yang telah memperlihatkan kepada kalian semua, wahai orang-orang musyrikin Quraisy Makkah, dan juga kepada seluruh manusia hari ini yang hidup dan seterusnya,
Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat ya, kilat yang terjadi ketika hari hujan atau hari mau hujan, mendung datang, kemudian kilat sambar menyambar sebelum petir keluar atau berbunyi ya. Allah yang telah memperlihatkan itu semua, al-barqa, yaitu kilatan-kilatan yang ada di langit. Khaufan wa tama, yang dapat menimbulkan rasa takut bagi orang-orang dalam keadaan safar, orang-orang dulu yang sedang dalam keadaan safar, naik onta dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu melihat kilat itu mereka ketakutan. Ya ketakutannya karena akan kehujanan, takutannya karena takut disambar petir dan lain sebagainya. Namun di lain sisi wa tama, di lain sisi manusia juga melihat kilatan itu dengan harapan, yaitu orang-orang yang berada dalam rumah yang bercocok tanam, yang bertani, begitu melihat kilat mulai datang, mereka merasa happy, merasa gembira. Berarti sebentar lagi akan turun hujan yang akan menyirami ladang dan sawah mereka. Wa yunsi'us sahabat thiqal, dan dialah pula Allah yang mengadakan awan yang sangat berat. Awan-awan yang telah berisi penuh dengan air yang sebentar lagi akan turun hujan. Maka Allah yang mengadakan itu semua. Awan yang tadinya hanya berbentuk asap, ya, uap, lalu kemudian dengan proses yang sebagaimana mestinya yang Allah izinkan, Allah jadikan awan yang terlihat hanya seperti kapas ringan berubah menjadi sesuatu yang berat sekali. Ya, bagaimana tidak? Air ketika turun dari awan menimpa bumi bisa melahirkan jutaan kubik air kan, memenuhi sungai, yang membuat banjir bahkan menenggelamkan satu satu kota besar. Maka sesungguhnya awan yang kita lihat di langit tersebut yang menggantung membawa berat beban yang sangat berat, yaitu kandungan air ketika mendung terutama ya di saat hujan akan turun. Demikian juga Allah jelaskan di sini di akhir ayat yang kita tadabburi, wa yusabbihur ra'du bihamdih, dan bertasbih guruh. Tadi ada al-barqa, yaitu petir kilat ya, kilat yang kita lihat blitz ya, yang terang benderang ketika yang mendahului guruh sebelum dia berbunyi atau petir ya. Wa yusabbihur ra'du, guruh itu bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Jadi guruh ketika terdengar bergemuruh atau petir itu sesungguhnya dia sedang bertasbih kepada Allah. Dia mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika mendengarkan guru ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk oleh Rasulullah SAW untuk bertasbih ya. Untuk bertasbih mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, dan juga ada doanya ya. Juga ada doa mendengar petir. Ya, ada doanya subhana man sabbahta lahu. Ada doanya juga subhanalladzi sabbahta lahu. Ada juga doanya yang mungkin juga kita sebagian hafal, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Ini doa yang sering kita dengar anak-anak kita di TK menghafalnya. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan engkau bunuh binasakan kami dengan kemarahanmu, wa la tuhlikna bi adzabik, dan jangan engkau binasakan, engkau musnahkan kami dengan azabmu, wa'afina qabla dzalik, dan berikan kami keselamatan sebelumnya. Jadi kita kalau mendengar petir, guruh Bapak dan Ibu, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini, atau mungkin bertasbih menyebut subhanaka ya rabbana, atau subhanallahi wa bihamdi. Kemudian wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bertasbih guruh dengan menyebut pujian kepada Allah ya, jadi bertasbih sambil menyebut pujian kepada Allah. Demikian juga wal malaikatu, demikian juga para malaikat bertasbih dan bertahmid kepada Allah min khifatihi, karena takut kepada Allah. Jadi petir yang kita dengar, guruh yang kita dengar sekencang itu, sekuat itu, sesungguhnya mereka sedang bertasbih kepada Allah karena takut kepada Allah. Min khifatihi ya. Wa yursilus sawa'iqa, dan demikian juga Allah melepaskan atau mengirim halilintar. Petir ya, halilintar yang suara itu, gemuruh yang kemudian kadang-kadang kita lihat seperti lidah-lidah api yang menyambar di langit. Maka itulah yang disebut dengan sawa'iq. Wa yursilus sawa'iqa.
Allah mengirim halilintar, geledek ya, fayusibu biha may yasha. Maka dengannya Allah timpakan petir tersebut kepada orang-orang yang dia kehendaki. Makanya kita lihat ada orang yang tersambar petir di sawah, di lapangan, ya, di bawah pohon. Ya, semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ayat ini ada yang mengatakan asbabun nuzulnya diturunkan kepada salah seorang orang Arab yang ketika dia didakwahi oleh Rasulullah, dia mengatakan, bagaimana bentuk Tuhanmu itu, wahai Muhammad? Apakah dia terbuat dari emas, terbuat dari perak, apakah dia intan, mutiara? Artinya dia mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Allah. Seketika itu Allah turunkan halilintar, petir yang menyambar orang tersebut sampai kepalanya putus ya, terlepas dari badannya. Nah, ini ada dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari, di antara cerita atau riwayat tentang asbabun nuzul daripada ayat ini, khususnya yang menjelaskan dialah Allah yang telah melepaskan halilintar fayusibu biha may yasha, dan akhirnya ditimpakan halilintar tersebut kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wahum yujadiluna fillahi. Sementara pada waktu itu, kenapa mereka disambar petir, disambar geledek? Karena mereka berbantah-bantahan, membantah Nabi, berjidal dengan Nabi, ya, fillahi, terhadap Allah, dalam membahas zat Allah. Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah, mereka mengatakan Tuhanmu itu gimana bentuknya? Apakah dia dari tanah, apakah dia dari emas, dari perak, apakah dia kecil atau besar, dan lain sebagainya. Mereka mengolok-olok Rasulullah ketika mempertanyakan zat Allah. Akhirnya Allah turunkan kepada mereka as-sawa'iq, yaitu halilintar atau petir. Wa huwa syadidul mihal, dan Allah itu syadidul mihal, sangat berat, sangat keras ya siksaannya, sangat keras dan sangat uh, dahsyat. Al-mihal, siksaannya atau tipu dayanya atau makarnya ya, atau hilahnya ya, atau tipu dayanya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan untuk memandu kita mentadaburi ayat-ayat daripada surah Ar-Ra'd, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 13 pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan, menjadi ibrah, hikmah, dan mau'izah bagi kita. Yang intinya tadi yang kita sampaikan adalah Allah menceritakan kepada kita ya, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang waktu itu disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menggugah mereka agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan saya, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.